record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pejuang kesehatan masyarakat yang hadir pada pagi hari ini. Salam sehat selalu. Pada pagi yang berbahagia ini, sesuai dengan agenda Public Health Literature Club yang diawali dari pertemuan rutin, kalau dulu hanya mingguan, tapi insya Allah mulai hari ini ke depan kita akan mengundang para pakar sesuai dengan bidangnya masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi organisasi Public Health Literature Club ini adalah organisasi non-profit, organisasi non-pemerintah yang berupaya, yang isinya adalah para pejuang-pejuang Kesmas yang tangguh. Ya. Kemudian silahkan mungkin dari peserta seluruhnya yang hadir pada hari ini juga bisa melakukan follow di Instagram kami, yaitu Public Health Literature Club. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengambil tema tentang peran iklim dan implikasinya terhadap pangan dan gizi, yang nanti akan dipimpin oleh moderator kita, Saudari Adinda Emma Eka Sapitri. Ya. Kami akan membacakan tentang riwayat moderator kita. Yang pertama adalah namanya Adinda Emma Eka Sapitri SKM. Beliau tempat tanggal lahirnya adalah Kudus 28 Desember 1994. Beliau adalah asli dari Kudus, kemudian pendidikan formalnya dilakukan di Kudus mulai dari tingkat SD sampai SMA, kemudian sarjana kesehatan masyarakat beliau tempuh di Universitas Negeri Semarang mulai tahun 2013 sampai 2018. Saat ini beliau juga aktif sebagai mahasiswa pasca sarjana di Universitas Diponegoro jurusan Ilmu Gizi, ya. Kemudian keahlian beliau selain berbahasa Jepang juga berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL-nya. Kemudian beliau juga aktif di beberapa kegiatan ya di dalam organisasi yang berhubungan dengan salah satunya adalah Forum Ilmiah Mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan Negeri Semarang, kemudian Masyarakat Relawan Indonesia Wilayah Jawa Tengah, dan saat ini sebagai Ketua Kementerian Dalam Negeri di Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 2019 sampai 2020. Beliau juga aktif di pengalamannya sebagai enumerator operasi timbang di Puskesmas. Ada juga yang terbaru adalah sebagai tim relawan COVID nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan waktu sepenuhnya untuk memimpin acara ini kepada Saudari Adinda Emma Eka Sapitri SKM. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Dwi atas paparannya. Oke, saya perkenalkan kembali, saya Emma. Di sini akan mengantarkan diskusi kita hari ini. Jadi sesuai dengan tema ya, karena kita akan membicarakan tentang iklim dan juga hubungannya dengan gizi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kejadian-kejadian yang terjadi terutama di akhir-akhir ini, kita merasa bahwa cuaca itu sangat panas kayak gitu. Dan ternyata memang terutama di bulan Juli Agustus kemarin itu terjadi beberapa kebakaran besar yang terjadi di Turki, kemudian Rusia, Amerika Serikat, seperti itu. Kemudian kenaikan suhu yang cukup ekstrim di beberapa negara di Asia Timur seperti Jepang dan juga Korea Selatan. Kemudian melalainya puncak es yang ada di Swedia, kemudian turun juga di Greenland, dan hal-hal itu sepertinya terjadi tidak wajar ya ketika kita maksudnya beberapa tahun ini tidak pernah mengalami hal seperti itu, ternyata tiba-tiba menjadi seperti itu. Dan juga di Indonesia sendiri kemungkinan nih kita nebak-nebak dulu ya apa yang mungkin dibicarakan oleh pembicara kita nanti. Di Indonesia ini mungkin di iklim ini akan mengganggu untuk keamanan pangan, kemudian kerawanan pangan, dan mungkin bahkan sampai ke status gizinya. Nah, kita hari ini akan berdiskusi dengan dua orang yang sesuai dengan bidangnya, yaitu yang pertama dengan Ibu Mulia Nur Hasan. Mungkin bisa panitia menampilkan CV-nya.
Jadi untuk Bu Mulia sendiri ini nanti kita akan membahas tentang perubahan iklim dan juga hubungannya dengan pangan sesuai dengan tema besar kita hari ini. Jadi untuk Bu Mulia Nur Hasan ini beliau lahir di Jakarta tahun 1981 dan saat ini menetap di Bogor. Kemudian untuk pendidikannya, oke, terima kasih panitia. Untuk pendidikannya sendiri, untuk waktu sarjananya diambil di IPB atau Institut Pertanian Bogor di bidang perikanan. Kemudian untuk pendidikan masternya di mana ini? Di Universitas Tromsø ya. Kemudian untuk saat ini sedang menjalani S3 di Copenhagen, Denmark, dengan tema penelitiannya juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, yaitu tentang perikanan. Kemudian untuk pengalamannya ini juga sudah sangat banyak tentang jadi beliau ini menjadi salah satu peneliti di CIFOR atau Center for International Forestry Research dari 2020 hingga sekarang. Kemudian ada juga memiliki beberapa proyek tentang Better Rice Initiative, kemudian di UN juga atau United Nations atau PBB, lalu kemudian di FSL juga sudah memiliki pengalaman. Lalu untuk publikasinya sendiri, beliau sudah memiliki beberapa penelitian yang kurang lebih membahas tentang perikanan dan juga hubungannya dengan lingkungan. Sudah cukup banyak ya. Dan mungkin nanti kalau kita cari tahu lebih banyak lagi, nanti kita bisa cari tentang apa saja sih hubungan tentang keberagaman pangan, kemudian sustainable food system segala macam ini. Bu Mulia ini sudah sangat expert ya di bidang ini. Apakah Bu Mulyani sudah masuk? Sudah ya? Sudah. Oke. Karena Bu Mulia sudah hadir di sini, selamat datang Bu Mulia. Jadi waktu dan tempat saya persilakan untuk Bu Mulia. Makasih Mbak Emma. Suara saya bisa terdengar dengan baik nggak ya? Iya, sudah Bu. Baik ya. Saya bisa share screen atau panitia akan bagikan? Silakan Bu saya Mulia. aja. Saya sudah jadikan sebagai co-host. Oke, sebentar. Bentar ya. Terima kasih atas perkenalannya ya. Ya, ini dia. Pertama-tama mohon maaf agak terlambat 5 menit. Anak saya ngambek sebelum saya mau online, jadi beresin anak dulu. Yang kedua, tadi profil yang dibacakan kurang lebih memang begitu, tapi mungkin karena latar belakang saya secara pendidikan yang kelihatan adalah perikanan, kadang-kadang orang wondering masuk ke gizinya dari mana. Jadi kalau di IPB ada jurusan teknologi hasil perikanan, yang itu adalah jurusannya seperti teknologi pangan dan gizi, tapi khusus untuk bidang perikanan. Dan karena saya dari awal sudah berminat untuk mempelajari bidang perikanan yang ke arah pangan, lalu ketika skripsi juga melakukannya dengan jurusan gizi, kemudian S2 masih seperti itu, masuk ke jurusan perikanan, tapi tesisnya juga tentang yang mengaitkan antara lingkungan dengan gizi pangan dari sumber perairan, dan kemudian S3-nya juga seperti itu, yang diteliti adalah tentang gizi dari anak-anak kalau dikasih makan ikan, dampaknya seperti apa.
Kemudian dari situ baru belajar tentang lingkungan dan gizi. Jadi masuknya dari sana. Terima kasih atas kesempatan berbaginya hari ini. Saya menyiapkan presentasi ini bersama dengan rekan saya Desi. Dan sekali lagi mungkin ya, kalau untuk bidang yang seperti saya, di mana banyak cross section dengan bidang-bidang yang lain, kadang-kadang kita bilangnya jack of all trade, master of none. Maksudnya ngerti sedikit-sedikit semuanya, tapi tidak ahli di bidang apapun. Nah, mungkin begitu juga perasaan saya dengan isu perubahan iklim dan ketahanan pangan dan gizi. Jadi saya ngerti sedikit-sedikit, tapi kalau ditanyain yang mendalam, yang saya pahami adalah systemic thinking-nya, dan itu yang akan saya coba share sama kawan-kawan hari ini di sini. Kalau saya boleh tahu, Mbak, yang datang hari ini kira-kira rata-rata background-nya dari apa ya, Mbak ya? Rata-rata dari sarjana kesehatan masyarakat. Oke, ya berarti kurang lebih sebenarnya sama kayak saya ya, mungkin banyak tahu semuanya, cuman mungkin belum pada memutuskan sampai mereka skripsi, tesis, dan berkarir mau mendalami di bidang apa. Jadi saya coba jelaskan paparannya juga sedikit-sedikit kurang lebih. Kalau tentang climate change, mungkin kawan-kawan udah sering dengar. Pada intinya kita samakan persepsi dulu bahwa climate change itu terjadi akibat dari ya sebenarnya normal ada sinar matahari masuk ke bumi, cuman normalnya sebagian di-retain, sebagian lagi dipantulkan. Nah, yang retain itu adalah greenhouse gas yang seperti pada kalau kita punya rumah kaca gitu ya, ada. Jadi dia suhunya di dalam rumah kaca itu akan selalu hangat meskipun musim di luarnya berubah. Nah, seperti itu makanya dibilang greenhouse gas, karena gas itu sifatnya seperti memperangkap panas dari sinar matahari. Nah, masalahnya ini sebenarnya bagus, karena kalau enggak bumi akan jadi terlalu dingin. Tapi karena gas ini udah kebanyakan, akhirnya jadi semakin terlalu hangat. Nah, itu masalah utamanya, gasnya ini kebanyakan. Nah, sehingga suhu bumi meningkat secara gradual, dan ini evidence bisa dilihat secara saintifik, sudah banyak yang membuktikan mengukur di berbagai titik di bumi ini. Dan teman-teman juga sebenarnya kalau sekarang udah ngerasain ya, kayak kemarin ada hari-hari yang luar biasa panas gitu, yang mungkin kalau menurut BMKG kita panas kayak gini jarang-jarang banget. Nah, kenapa sih jadi masalah? Kenapa nggak udah tinggal pasang AC aja kalau kepanasan gitu kan? Yang di utara juga sebenarnya dia nggak terlalu panas-panas banget. Ternyata menjadi masalah di antaranya karena misalnya es yang ada di Arktik di utara sana, ketika dia mencair, ngalir masuk ke selatan, dan di selatan itu dia kemudian bikin banjir, menaikkan uap permukaan lapisan permukaan laut yang kemudian menjadi menggenangi. Nah, terutama yang paling awal kena adalah yang pulau-pulau kecil. Tadinya dia nanam-nanam apa-apa di sana, kemudian menjadi tergenang, itu jadi mempengaruhi. Dan karena panas banget, kayak kata Mbak Emma itu tadi, jadi kebakaran hutan, terus ya kalau kita mandiin bayi aja kan antara naik suhu 1/2 derajat, 1 derajat itu udah kita ngerasain banget ya. Nah, mungkin seperti itu juga buat ikan-ikan yang ada di laut, kemudian keasaman laut berubah dan lain sebagainya, itu dampaknya cukup signifikan. Di Indonesia sendiri bagaimana? Ternyata di Indonesia ya sama juga kayak secara global, suhunya meningkat dengan pattern yang kurang lebih sama. Dan tapi kalau kita lihat
hal-hal kayak gini nih harus pakai perspektif juga ya. Eee, Kenapa ini kayaknya ningkatnya tajam nih dari tahun 40-an, dari tahun 80-an, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di Indonesia dan di dunia, kita bisa tebak-tebak, oh ini tahun 40-an banyak yang merdeka, Indonesia, kemudian Korea mulai Green Revolution, mulai industrial agriculture tahun 60-an, 80-an gitu sampai sekarang. Tapi ternyata secara global kalau dilihat di sini Indonesia itu masih cukup rendah ya dibandingkan dengan Amerika tinggi sekali, Jerman, Malaysia yang memang negaranya lebih higher income daripada Indonesia. Nah, kalau dibagi per sektor, tidak mengejutkan bahwa yang biangnya ini pertama adalah energi. Ya, karena kita sekarang aja pakai energi kan, nyalain laptop buat belajar, buat sekolah, pakai lampu. Mau berangkat sekolah nanti kalau udah PTM, naik angkot, naik motor, semuanya pakai energi. Untuk produksi dan lain sebagainya semua pakai energi. Tapi yang agak mengejutkan itu adalah agriculture, forestry, and land use, yaitu dari food related sector. Ternyata dia cukup banyak sampai hampir 26%, 25%, ya 26%. Nah ini yang non food, ini yang food. Nah di sama scientist di breakdown lagi nih. Ada dari yang food sector ini ada yang dari produksinya, livestock, fish farm, terus dari yang buka lahannya, dari yang buang-buang makanannya, dari yang makanan jatuh atau rusak selama di supply chain-nya, itu di breakdown lagi supaya tujuannya bisa sama-sama bercermin dan memperbaiki sektor masing-masing. Kalau di Indonesia gimana? Itu kan data global ya. Ya kurang lebih sama sebenarnya trennya, bahwa agriculture, forestry, fishery, food, dan beverage manufacturing itu important sekali, dia menyumbang GDP cukup signifikan, hampir 20%, tapi sektor ini juga one of the most significant contributor untuk greenhouse gas itu tadi, baik dari agriculture ataupun dari food loss and waste, atau dari buka lahan, atau dari kebakaran lahan gitu. Nah, land use change untuk food and plantation, particularly di daerah hutan, di daerah peat, yang mana kalau peat itu lahan basah ya, dia menyimpan karbon. Kalau forest itu dia mengikat karbon. Jadi karbon storage point-nya ketika dia terjadi kebakaran justru melepas karbon, memperburuk climate change. Nah, itu salah satu major driver juga untuk forest fire di beberapa area di Indonesia. Nah, terus bercermin ke diri kita sendiri. Ini mohon maaf Mbak, kalau aku udah 10 atau sisa 5 menit tolong dikasih tahu ya Mbak ya. Bercermin ke diri kita sendiri, apakah makanan kita di Indonesia menyebabkan climate change juga. Yang pertama, kita makan paling banyak beras ya, lahan sawah juga menghasilkan emisi metan, itu salah satu jenis greenhouse gas yang bukan CO2, jadi ada banyak macam greenhouse gas. CO2 itu hanya yang paling sering disebut karena paling dianggap signifikan, tapi ada juga jenis-jenis lain yang signifikan dan berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Nah, terus sawah itu juga rentan terhadap fluktuasi iklim, kalau dibandingkan dengan sistem pangan yang lain. Nah, ini kalau di sini ada dosen pertanian atau yang skripsi tesisnya pertanian, mungkin bisa share nanti. Nah, dari food loss and waste juga jangan salah, mungkin dulu kita berpikir karena kita adalah negara yang nggak terlalu kaya, jadi nggak mungkin lah kita buang-buang makanan. Tapi ternyata justru sama aja kok trennya kurang lebih kalau buang makanan itu
Tapi ada bedanya ya, mungkin kalau di beberapa negara yang masih belum terlalu maju, sistem distribusi pangannya, dia juga banyak itu makanan kebuang dalam sistem distribusi itu. Seperti misalnya petani atau nelayan, kalau dia nggak punya kulkas, nggak punya sistem penyimpanan yang baik, akhirnya lebih banyak produk yang kebuang. Tapi yang dari sisi konsumsi nih, yang berakhir di landfill, makanan, segala macam dari hotel, itu juga tinggi untuk Indonesia. Contribute dari 20 tahun terakhir 7,29% katanya. Nah, ini adalah kontribusi greenhouse gas emission dari berbagai macam jenis makanan yang plant-based yang saya kumpulin di sini. Nah, beras ini cukup tinggi kan kalau dibandingin sama root vegetable nih kayak singkong, terus wortel gitu ya. Terus sama jenis-jenis makanan yang lain nih, beras ini cukup tinggi dan Indonesia itu tinggi sekali kan makan berasnya ya. Nah, kalau yang ini untuk yang animal source food. Animal source food ini sering kita dengar orang-orang bule pada bilang jangan makan daging, jangan makan daging. Ini juga harus kita put into perspektif, di mana orang Indonesia emang makan dagingnya seberapa sih? Kalau kita berkaca ke makanan kita sendiri, makan daging itu terakhir, misalnya rendang itu paling gede juga ukurannya paling segini gitu ya. Yang makan steak dalam ukuran setiap minggu makan steak, orang di kota aja agak jarang ya. Dan yang sering kita dengar sebagai orang-orang yang di bidang health and nutrition justru harus ditingkatkan makan beef gitu. Jadi bagaimana ini kok karena beefnya dianggap sangat tinggi kontribusinya terhadap greenhouse gas emission kalau ternak hewan-hewan ini, sementara kita harus meningkatkan konsumsinya. Nah itu ada yang sudah melakukan risetnya, namanya Ibu Saskia Depi, melakukan riset bersama dengan Ketua Pergizi Pak Hardinsyah untuk melihat bagaimana mengimbangi makanan orang Indonesia ini dari sisi gizi, sisi harga, dan sisi greenhouse gas emission-nya ini. Nah, kemudian dari studi yang dia lakukan, meskipun memang metodenya banyak keterbatasan ya, tapi dari studi yang dia lakukan, dia bandingkan ternyata orang Indonesia itu gizinya masih kurang, tapi greenhouse gas emission-nya sebenarnya rendah gitu. Meskipun masih bisa direndahkan lagi nih dari titik-titik ini, tapi kalau dibandingkan sama yang disarankan secara internasional ini yang namanya Eat Lancet Diet itu dia komisi yang berusaha untuk gimana memberikan saran rekomendasi makanan orang-orang supaya teramah lingkungan, ini dia bahkan masih lebih tinggi daripada yang Indonesia ini sekarang. Nah, ada lagi studi lain yang melakukan mirip-mirip, hasilnya juga kurang lebih sama. Nah, ini yang merah ini daging. Nah, dia mengukur bukan cuma dari greenhouse gas emission, tapi juga dia ngelihat dari land stress, jadi bagaimana itu menyebabkan stres atau kerusakan untuk lahan, terus untuk air gitu. Itu Indonesia cukup rendah kelihatannya. Tapi kembali lagi kalau kawan-kawan mau mendalami ya, apakah ini karena metodenya, karena datanya, atau karena apa. Tapi yang jelas dengan metode yang sama dibandingkan dengan daerah negara-negara lain, kita cukup masih rendah. Tapi dari segi gizinya ternyata ya ini kayak belum optimal, folat, iron, kalsiumnya masih bisa dioptimalkan. Artinya tidak ada rekomendasi untuk secara general untuk mengurangi animal source food, karena Indonesia juga paling banyak animal source food-nya kan dari ikan. Sedangkan kita lihat tadi ikan nggak terlalu tinggi gitu itunya. Tapi ya kembali lagi dirasionalkan
tergantung dari tiap-tiap orang, apakah yang kita makan itu kalau memang ternyata kita itu beda sama kebanyakan orang, makan dagingnya banyak banget, sosis segala macam, ya itu juga mesti di-cut ya. Nah, agak di-keep dulu yang pertimbangan, tentang environment-nya, terus kita jump in. Sebenarnya mikirin tentang, hubungan antara keterkaitan lingkungan dan, gizi itu buat apa sih? Toh, ketahanan pangan dan gizi itu yang penting ada makanan, kita makan. Tapi ternyata enggak, ini adalah, definisi food security yang, dari awal pertama kali didefinisikan orang taunya, oh ada, berarti food security itu adalah ketersediaan, ada makanan. Tapi dalam perkembangannya, oh ternyata ada makanan kalau nggak bisa diakses itu nggak food secure juga. Berarti accessibility, nambah lagi dari dari availability, accessibility. Terus dalam perkembangannya terus pelan-pelan bertambah sampai pemutakhiran terakhir itu adalah aspek sustainability dan agency. Agency itu kalau dalam bahasa Indonesianya keberdayaan. Jadi food security is a situation that exists when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preference. Nah, ini ada yang enggak jarang kita perhatiin, yaitu bahwa all people artinya semua orang, benar-benar semua orang, bukan cuman berarti ada makanan yang cukup untuk jumlah semua orang, tapi ntar semua orangnya nggak kebagian. Nah, itu harus diperhatikan, jadi dikeluarkan satu agensi ini, dibedakan gitu. Terus food preference, suka-sukanya orang itu dong, kalau dia maunya mau makan sagu, dia nggak mau makan beras, dari nenek moyang dia biasanya sagu, jangan dipaksa makan beras dong gitu. Itu juga aspek dari agency. Dan stability itu yang ya artinya sampai cucu-cucu, cicit-cicit masih punya healthy foods yang sama dengan kita sekarang. Nah, karena begitu kompleksnya pertimbangan-pertimbangan yang tadi ini, orang mulai mencoba untuk memahami food security dengan food system approach. Nah, ini food system nih. Kalau misalnya food system itu apa sih? Food system itu artinya semua sistem yang bekerja, yang bagian dari keberadaan, distribusi, pokoknya bukan cuma sekedar supply chain, tapi juga memikirkan tentang tanahnya itu, apa yang terjadi itu tanah punya orang, masyarakat adat, terus tapi kita perlu tanah itu untuk kita tanemin padi, apa yang harus kita lakukan, terus itu cuma bisa tahan sampai 30 tahun ke depan, setelah 30 tahun kualitas tanahnya akan menurun signifikan, itu semuanya dipikirin dan menjadi bagian dari global food system dengan food system approach ini. Jadi dengan food system approach ini, semuanya masuk ke situ. Productive, prosperous, equitable, inclusive, berarti mikirin juga nih bahwa petani nelayan kecil ini juga harus ikut dimakmurkan, bukan cuma menghasilkan doang. Empowering and respectful, resilient, kalau ada COVID-19, ada shock, apa yang terjadi, regenerative, healthy, and nutritious, semuanya itu menjadi suatu pertimbangan dengan pemikiran food system approach, dan ini adalah sistem thinking yang semakin dirasakan manfaatnya. Jadi perubahan suhu dibuka lagi yang tadi kanalnya ya, yang tadi kita tutup antara kita mikirin lingkungan terus masuk ke food security, sekarang kita cairin dua kanal ini. Perubahan suhu dan curah hujan mempengaruhi bagaimana tanaman ditanam, tumbuh, dan dipanen. Ya kan? Pasti dong. Diproyeksikan menurunkan hasil panen sebanyak 44% ini perubahan iklim dan menyebabkan 19 juta orang beresiko kelaparan pada 2045. Ini masih prediksi yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Berhubungan dengan malnutrisi akut, tadi dalam suatu studi ditemukan hubungan antara kekurangan gizi dengan keterlambatan musim hujan di masa kehamilan, itu bisa juga menurunkan tinggi berat dan berat badan anak, tinggi badan anak di usia 2 sampai 4 tahun.
mempengaruhi tinggi permukaan laut dan suhu air di pesisir yang bisa berdampak pada tangkapan ikan, sumber utama protein untuk orang Indonesia. Produksi ikan dan pangan laut melalui aquaculture itu kan tahu nggak kalau kawan-kawan tuh kalau yang di daerah-daerah pesisir itu suka lihat tambak-tambak ikan ya yang dibikin katanya untuk produksi ikan yang lebih tinggi gitu. Tapi ternyata dalam prakteknya ketika dia melakukan buka tambak itu banyak sekali yang menggusur mangrove. Nah, padahal mangrove atau hutan bakau itu dia menyimpan karbon yang banyak sekali. Jadi ketika dia disingkirkan ya itu nggak ada simpanan karbon dan kemudian ketika tsunami juga jadi less resilient warga-warga di sana. Jadi ini berbagai jenis keterkaitan yang sebenarnya semua masih dalam masa pembelajaran buat kita semua, bukan cuma orang Indonesia tapi juga globally. Kawan-kawan di public health ini menurut saya akan sangat bagus sekali kalau nanti skripsi, tesis, disertasinya ke arah ini. Ada sekarang udah mulai ada jurusan kayak apa climate and food security gitu misalnya kalau cari-cari di dunia ini ada yang pendalaman ke arah sana. Indonesia belum terlalu populer, jadi saya senang sekali meskipun ini hari Minggu saya ada undangan nikahan sahabat saya, tapi saya coba usahakan datang karena menurut saya membuka percakapan ini untuk mengaitkan antara kesehatan, ketahanan pangan, gizi, dan lingkungan itu sangat penting, terutama untuk kawan-kawan di komunitas kesehatan dan gizi. Nah, ini kemudian masuk ke hutan ya. Tadi udah disinggung sedikit-sedikit. Hutan itu punya fungsi cools di Earth ya. Ini saya nemuin ini dari suatu jurnal keren ini. Jadi ini suhu yang biru nih suhunya lebih adem. Nah, terus di pair sama nih tutupan hutannya. Ya, yang ada tutupan hutan dia adem ya. Meskipun yang di sini dia bahkan bisa ngademin yang udah nggak ada tutupan hutannya lagi. Dan selain dari ngademin untuk mencegah mitigasi climate change, ternyata hutan itu juga punya fungsi food security lewat ecosystem services, forest and trees for agriculture, ya. Ada agroforestry, masyarakat di sekitar hutan suka ngambilin makanan langsung dari hutan, kemudian ngambil kayu untuk masak gitu. Dan kalau dalam masa lean artinya masa panen paceklik gitu ya, masyarakat suka ke hutan untuk mengambil backup food gitu. Nah, ini sudah ada yang memetakannya hubungan antara hutan dengan food security. Jadi dia punya kontribusi untuk setiap dimensi dari food security yang tadi availability, accessibility, utilization, sama stabilitas. Lalu kalau ada deforestation, apa yang akan terjadi? Yaitu stres-stres yang terjadi dari bukan hanya buat orang-orang di sekitar hutan yang kehilangan akses terhadap sumber makanan, tapi juga itu land degradation, kemudian land degradation itu kan artinya dia kualitas tanahnya berkurang ya. Terus dia jadi nanam-nanam apa-apa di situ jadi susah. Ini banyak evidence-evidence yang masih dikumpulkan bahwa misalnya ada peternakan yang posisinya di dekat hutan itu dia lebih produktif, begitu juga dengan perikanan. Jadi ini adalah rahasia-rahasia alam yang berhubungan dengan public health, tapi yang belum diungkapkan, masih banyak belum diungkapkan. Nah, kalau langsung ke masyarakatnya sendiri, hutan itu kan buat masyarakat adat bukan cuman lingkungan doang, tapi itu dia seperti mereka punya hubungan yang sangat dalam dengan hutan. Salah satu contohnya ini masyarakat Marin di Papua, ketika dia hutannya itu
defense dipagerin sama plantation companies gitu ya, yang tadinya hewan-hewan yang biasa nyebrang untuk minum dan makan di area sini nggak bisa karena udah dipagerin. Itu merusak semua sistem mereka. Mereka juga jadi kehilangan dan kekurangan sumber daya air, jadi susah untuk minum gitu. Itu menciptakan food insecurity sendiri dari studi antropologi Sophie Chow. Kemudian contoh lain lagi misalnya di Nusa Tenggara Timur itu ada pemimpinnya punya visi yang sangat baik untuk mengekspan kelor dan ternak di sana karena cocok untuk lahannya untuk mengatasi stunting, which is sangat bagus. Tapi ternyata tanpa sustainable food system thinking yang tadi yang mengikutkan agency, jadi yang terjadi malah masyarakat adat yang tinggal di situ terusir, bahkan sampai perempuan, ibu hamil, dan anak-anak juga menjadi terlantar. Padahal kalau dalam sustainable food system thinking mereka menjadi sasaran untuk penguatan food security and nutrition gitu. Ada penelitian-penelitian lain di C4 yang saya bisa share sedikit yang kita mencari hubungannya. Kan seringkali hutan itu dibuka lahannya untuk dijadikan lahan pertanian, katanya untuk food security. Tapi apakah benar kalau kita ganti itu lahan dengan tanaman-tanaman pangan yang monokultur, kemudian menjadi lebih baik ketahanan pangannya? Ada sebuah penelitian yang menemukan bahwa masyarakat adat yang menerapkan strategi penghidupan tradisional seperti ladang berpindah dan memanen makanan liar, wild foods itu dari hutan, terbukti mengonsumsi lebih banyak buah, sayur hijau, dan ikan dibanding dengan yang bekerja di perkebunan sawit yang lebih banyak mengkonsumsi ini. Rendahnya anemia juga tampak pada para ibu dan dalam rumah tangga dengan penghidupan tradisional, di mana dibandingkan dengan ibu yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, di Indonesia ini, hutan nih yang hijau-hijau nih, dan yang merah-merah itu adalah rate of deforestation, berarti deforestasi dalam 10 tahun terakhir. Ini yang hijau-hijau nih, yang masih berhutan ya. Itu ada salah satu studi saya di mana saya mencoba untuk membandingkan perubahan orang makan, makanan orang di daerah yang banyak terjadi deforestasi dan di daerah yang masih banyak hutannya atau sedikit deforestasi. Ternyata hasilnya kurang lebih bahwa sebenarnya semua orang di Indonesia ini hampir semuanya mengarah ke makanan yang Western diet. Western diet itu bukan berarti dia maksudnya Western cuisine kayak kita makannya harus pizza, burger gitu ya, tapi lebih cenderungnya ke tinggi minyak-minyakan, kemudian tinggi gula-gulaan, refined karbohidrat, dan kurang ini yang fresh vegetable, kemudian fresh food gitu. Nah itu ternyata orang-orang yang tinggal di daerah berhutan itu lebih banyak konsumsi yang segar-segarnya, dan daerah yang banyak deforestasinya itu lebih banyak konsumsi yang ultra processed food atau pangan ultra processed tadi yang tinggi gula dan lain sebagainya. Nah, makanan-makanan yang tadi disebutkan yang langsung dari hutan, istilahnya hutan itu seperti supermarket buat orang-orang di sekitar hutan, itu kan sangat diverse ya. Sudah banyak studi yang menghubungkan antara daerah orang-orang, kedekatan orang dengan hutan dengan pangan yang lebih diverse. Nah, di Indonesia ini trennya justru menurun diversity-nya khususnya di rural Indonesia ya. Karena produksinya juga menurun. Jadi produksi-produksi pertanian kita cenderung ke yang itu-itu aja, yang nilai-nilai tinggi gitu, yang disukai sama pasar. Akhirnya itu sepertinya ada hubungannya dengan konsumsi kita juga yang semakin itu-itu aja. Masalah dietary diversity ini cukup serius ya, karena kawan-kawan pasti di public health tahu bahwa dietary diversity itu adalah valid
assessment atau valid indicator untuk dietary adequacy, nutrient adequacy. Jadi semakin banyak jenis makanan yang kita makan, itu semakin besar kemungkinan kita bisa memenuhi kebutuhan gizi kita. Buat alam juga rupanya seperti itu, bahwa kalau kita tidak makan-makanin itu mereka akan kehilangan alasan hidup untuk eksis di dunia ini dan akhirnya menghilang. Dan ketika mereka sudah berkurang ini spesies-spesies, alam itu menjadi tidak seimbang secara ekologi dan mereka akan juga less resilient terhadap yaitu climate change salah satunya, terhadap shock-shock yang lain gitu. Nah, ini 2 slide terakhir untuk melangkah menuju sistem pangan yang berkelanjutan. Dalam sebuah paper saya yang saya tulis bersama Desi juga, kita menyarankan agar kebijakan berfokus pada proses penghasilan pangan yang sehat dan beragam, mendukung praktek produksi pangan lokal yang berkelanjutan bagi lingkungan, merangkul budaya dan kearifan lokal, mengkaji ulang kebijakan yang terpusat dan dilakukan dengan cara-cara otoritatif seperti tadi contohnya yang di NTT, serta menghindari perhatian yang hanya tertuju pada produksi beras. Kebijakan desentralisasi dan lokalisasi produksi pangan dapat meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan sistem pangan. Nah, kalau dari papernya Ibu Saskia Depi itu cenderung lebih ke internal, ini saya tampilkan karena mungkin kita perlu juga untuk bercermin, konsumsi beras diturunkan dan konsumsi makanan yang bervariasi ditingkatkan. Untuk yang lainnya, sarannya kurang lebih sama dengan saran yang dari kami. Kayaknya itu dulu dari saya, semoga tidak melebihi waktu yang ditentukan. Dan saya looking forward untuk ngobrol dengan kawan-kawan, ngobrol aja ya. Saya bisa nanya ke teman-teman dan sebaliknya. Terima kasih Mbak Emma dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Bu atas paparannya. Wah, luar biasa sekali. Banyak sekali yang mungkin dari saya pribadi ya Bu. Ini sebenarnya saya pribadi tuh sangat tertarik dengan isu seperti ini. Cuman ternyata banyak hal yang masih perlu digali lagi. Dan ternyata perubahan iklim ini sangat berpengaruh ya, nggak cuma kita ngerasain panas aja, tapi ternyata berpengaruh juga meskipun kita ketersediaan pangannya banyak, tetapi ketika distribusi kemudian sampai ke manusia juga nggak nyampe gitu, ternyata tetap juga mempengaruhi satu gizinya oleh masyarakat. Baik, ini coba kita baca, barangkali sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada satu pertanyaan, Bu. Bu Mulia, apa tips agar kita bisa menikmati daging merah seperti biasa tanpa merasa bersalah karena menyumbangkan emisi gas untuk bumi? Ini dari Kak Wulan. Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Oh, nggak nunggu yang pembicara kedua dulu, mungkin dapat gitu. perspektif gizi. Saya bisa sambil jawab di chat. Oke. Ini baru satu ini juga sih Bu yang bertanya. Oke. Pembicara keduanya udah datang? Sepertinya sudah. Untuk pembicara dua, Ibu Andi Sri Rahayu, apakah sudah hadir? Iya, Mbak. Oke, untuk yang kedua, ini Ibu Sri Rahayu Kasma ini akan membahas tentang gizi kesehatan masyarakat. Untuk panitia bisa ditampilkan? Oke. Ibu Andi Sri Rahayu Kasma ini mengambil pendidikan S1-nya di Universitas Hasanuddin Makassar untuk mengambil prodi studi ilmu gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat, kemudian melanjutkan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengambil peminatan gizi dan kesehatan di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Untuk pengalaman proyeknya, ini cukup banyak juga. Ada dari KKN tematik Pulau Sebatik di Unhas, kemudian survei pengaruh edukasi gizi melalui media buklet terhadap perubahan pola konsumsi, kemudian tentang ASI juga, lalu pengalamannya sendiri ada di HMI, kemudian di Maperwa, kemudian forum mahasiswa gizi,
BEM FKM Unhas, kemudian Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia, kemudian UKM Aksi Sosial Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM, lalu Relawan Sisi Indonesia, Relawan Turun Tangan Yogyakarta, dan juga Public Health Literature Club hingga sekarang. Oke, langsung saja agar kita bisa langsung connect nih dengan pembahasan Ibu Mulia tadi. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, karena ini di Sulawesi Selatan ya, sekarang sudah menunjukkan hampir pukul 12. Selamat siang semuanya. Terima kasih Public Health Literature Club udah ngasih kesempatan saya. Sebenarnya ketika saya dihubungi untuk membawakan menemani diskusi pada hari ini, saya agak cukup grogi karena melihat narasumber satunya sangat keren, dan terima kasih ke Ibu Mulia, sangat banyak insight yang didapat pada materi yang beliau bawakan. Mohon izin ya untuk share screen. Jadi di sini mungkin saya akan lebih mengantarkan bagaimana sih dampak perubahan iklim ini terhadap status gizi masyarakat. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara, kayaknya masjid di dekat rumah saya sudah mulai bunyi audionya. Kelihatan tidak ya? Sudah kelihatan, Mbak. Nah, sebenarnya tadi sudah banyak diantarkan oleh Ibu Mulia. Di sini saya mungkin cuma sedikit mereview lagi bagaimana sih sebenarnya dampak perubahan iklim itu sendiri. Kalau secara langsung mungkin kita bisa rasakan dengan paparan secara langsung, dan bahkan kita rasakan beberapa minggu terakhir ini. Kalau di Makassar sendiri kadang panas banget, kadang tiba-tiba hujan turun, jadi memang agak berpengaruh secara langsung. Kemudian yang seperti ini ada perubahan pola cuaca juga, dan secara tidak langsung bisa kita lihat pada lingkungan sendiri, tadi sudah banyak juga diantarkan oleh Ibu Mulia, berpengaruh pada kualitas air, udara, dan makanan. Ada juga secara tidak langsung berpengaruh kepada penipisan lapisan ozon, penurunan sumber daya air. Kita melihat juga adanya kita kehilangan fungsi ekosistem serta adanya degradasi fungsi lahan. Nah, karena kita ingin mengaitkannya dengan gizi, bisa kita lihat bahwa kita melihat bahwa salah satu tantangan gizi dan kesehatan yaitu adanya perubahan iklim serta kerawanan pangan. Selain itu adanya akselerasi atau percepatan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan, jumlah manusia dan aktivitas ekonomi yang telah melebihi kemampuan bumi, adanya ketimpangan pendapatan dan produksi makanan, adanya penyakit epidemi, obesitas, DM, PTM, dan lainnya, globalisasi, food effect atau asupan makanan dari ibu yang nantinya akan mempengaruhi status gizi ibu dan anak. Nah, tadi pun sudah muncul ya gambaran seperti ini, ya, ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, penggunaan pangan. Jika ketiga hal ini tidak stabil atau tidak sustainable, maka tetap akan menimbulkan masalah gizi atau akan mempengaruhi status gizi. Jadi percuma saja ketika pangan
pangan di suatu negara itu tersedia dalam jumlah yang banyak, tapi ternyata akses masyarakat terhadap pangan itu tidak mampu, entah itu karena daya belinya yang rendah atau karena pengolahan atau produksi pangan yang tidak tepat, sehingga akan mempengaruhi status gizi dikarenakan asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari individu ataupun masyarakat di kelompok tersebut. Nah, selain iklim mempengaruhi ketahanan pangan, ada banyak faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan itu sendiri, seperti akses pangan rumah tangga, seperti saya sebutkan tadi, kemampuan daya beli, pendidikan dan umur dari kepala rumah tangga maupun ibu rumah tangga. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana pilihan untuk membeli dan juga kemampuan untuk membeli, jumlah anggota keluarga, dukungan sosial, pengetahuan, serta akses ekonomi, baik itu pekerjaan maupun pendapatan. Nah, bisa kita lihat tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Kalau kita melihat dari rantai produksi, ada beberapa hal yang menjadi tantangan. Yang pertama, sarana dan prasarana pertanian. Ada juga teknologi, sumber daya manusia pertanian, food loss and waste yang tadi juga sudah banyak dipaparkan oleh Ibu Mulia, skala usaha pertanian, dan dampak perubahan iklim yang sangat mempengaruhi rantai produksi pangan, karena akan mempengaruhi hasil panen itu sendiri, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitas pangan itu. Nah, pada rantai distribusi, akses pangan kembali menjadi tantangan, khususnya akses pangan bagi masyarakat kelas ekonomi miskin dan juga yang berada di daerah terpencil. Selain itu, infrastruktur atau konektivitas antar wilayah. Mungkin di daerah-daerah terpencil, konektivitas antar wilayah ini akan mempengaruhi rantai distribusi. Bisa jadi pangan yang diantarkan ke daerah terpencil akan menurunkan mutu dan kualitas bahan pangan tersebut dikarenakan terlalu lama berada dalam proses perjalanan. Dan kalau mungkin di daerah-daerah yang terpencil kita bisa lihat bagaimana susahnya jalanan untuk ditempuh untuk memasuki daerah-daerah terpencil. Selain itu, tantangan lain dalam rantai distribusi adalah sebaran sentra atau arus distribusi produsen ke konsumen, dan juga margin perdagangan dan pengangkutan. Seperti kita ketahui, rantai distribusi yang panjang mulai dari produsen sampai ke konsumen, apabila itu terlalu panjang, akan meningkatkan harga bahan pangan yang jadinya akan mempengaruhi kembali lagi daya beli ke masyarakat, karena rantai yang panjang ini menyebabkan harga bahan pangan juga akan meningkat. Sementara pada sisi permintaannya, pertumbuhan penduduk, kita semakin lihat bahwa semakin hari pertumbuhan penduduk khususnya untuk di Indonesia pun semakin meningkat. Hal ini pun akan menyebabkan permintaan terhadap pangan itu juga akan semakin meningkat. Tantangan lainnya adalah keamanan dan mutu pangan. Masyarakat semakin cerdas, semakin mampu untuk mengakses informasi. Kita melihat masyarakat pun akan cenderung memilih untuk pangan-pangan yang lebih sehat. Selain itu, olahan pangan yang inovatif. Selain memilih pangan yang lebih sehat, pilihan yang cenderung dilakukan adalah memilih pangan yang lebih mudah dan praktis. Karena kalau kita lihat penduduk Indonesia, yang paling banyak adalah penduduk yang berusia produktif, di mana waktu yang paling banyak digunakan adalah untuk bekerja. Jadi kecenderungannya adalah mereka akan lebih memilih pangan-pangan yang lebih gampang untuk dikonsumsi dan lebih praktis. Selain itu, pangan halal untuk meningkatkan keyakinan untuk dikonsumsi. Selain itu, meningkatnya indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi, dan adanya triple burden malnutrition, yaitu kurang gizi, obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro. Nah, secara holistik, secara sistem bisa kita lihat sebenarnya bagaimana sih keterkaitan pangan ini terhadap status gizi. Jadi
kita tidak akan hanya bicara bagaimana ketersediaan, bagaimana diproduksi, bagaimana disebarkan, kemudian dikonsumsi. Jadi secara holistik kita tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang makro saja. Secara mikro pun bagaimana pangan tersebut bisa sampai ke tingkat rumah tangga, bisa sampai dikonsumsi oleh individu-individu yang membutuhkan. Mungkin bahkan jika kita ingin lebih merincikan lagi, kita akan bicara tentang ketahanan pangan dan rumah tangga. Kita juga akan berbicara bagaimana kemampuan individu tersebut untuk mampu mengonsumsi pangan-pangan tersebut. Nah, bagaimana sih situasi gizi sekarang di Indonesia? Kalau di Indonesia sendiri berdasarkan data dari Global Nutrition Report tahun 2018, Indonesia masih merupakan negara yang dengan masalah double burden. Nah, masalah-masalah gizi yang sekarang tinggi yaitu bisa kita lihat untuk stunting sendiri 22,2% balita di dunia atau sekitar 150,8 juta balita dunia mengalami stunting. Untuk wasting 7,5% atau sekitar 50,5 juta, dan untuk overweight 5,6% atau 38,3 juta. Kalau kita melihat data dari Riskesdas 2013 dan 2018, bisa kita lihat bahwa ada penurunan angka prevalensi stunting, wasting, dan overweight ini. Walaupun kita patut bersyukur ada penurunan, tapi angka-angka yang ditunjukkan ini masih merupakan angka yang tinggi dan masih dikategorikan sebagai masalah gizi masyarakat. Seperti kita lihat, stunting pada tahun 2013 itu 37,2%, yang kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 30,8%. Untuk wasting sama juga menurun sekitar 2%, 12,1%, menurun menjadi 10,2% berdasarkan data Riskesdas 2018. Begitu pula halnya dengan overweight, 11,9% menurun menjadi 8%. Nah, beberapa penelitian jurnal meta-analisis yang menghubungkan antara ketahanan pangan, gizi, dan kesehatan bisa kita lihat ada yang menghubungkan dengan anemia. Hasil studinya menunjukkan dari 19 studi, 17 studi adalah proseksional dan 2 studi longitudinal. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan kerawanan pangan dengan risiko anemia dan iron deficiency anemia. Kerawanan pangan ini meningkatkan risiko terjadinya anemia pada kelompok umur seperti bayi, balita, dan wanita dewasa. Selain pada anemia, adanya ketahanan dan kerawanan pangan juga berpengaruh pada undernutrition. Di jurnal ini ditemukan bahwa kerawanan pangan ini meningkatkan risiko stunting dan underweight, namun tidak pada masalah wasting. Berdasarkan usia menunjukkan kerawanan pangan meningkatkan risiko stunting dan underweight pada anak di atas 5 tahun. Hubungan ini signifikan untuk risiko stunting pada anak di bawah 5 tahun. Untuk hubungan dengan wasting, dari 15 studi yang ditinjau hanya 3 yang melaporkan hubungan positif antara kerawanan pangan dengan wasting. Kebanyakan pada negara low income country dan low middle income country seperti Indonesia ya. Ketiganya dilakukan pada anak di bawah 5 tahun. Nah, untuk masih masalah stunting bisa kita lihat dari jurnal ini bahwa dari 30 penelitian yang meneliti hubungan antara food insecurity dan stunting, 16 studi mengidentifikasi hubungan positif yang signifikan antara food insecurity atau kerawanan pangan dan stunting pada anak-anak, yaitu anak-anak di rumah tangga rawan pangan lebih mungkin terhambat daripada anak-anak di rumah tangga yang ketahanan pangannya baik. 4 studi menemukan hubungan positif yang signifikan antara kerawanan pangan dan stunting pada anak di atas 5 tahun. Beberapa penelitian dari Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Utara Amerika melaporkan tidak ada hubungan untuk anak balita atau pada anak-anak di atas 5 tahun. Nah, untuk hubungan ketahanan pangan ini pada kejadian gondok, bisa kita lihat bahwa prevalensi gondok pada anak-anak di Ethiopia termasuk tinggi dan endemik
menurut kriteria WHO. Gondok pada anak-anak secara signifikan dikaitkan dengan konsumsi sayuran 3 kali atau lebih per minggu. Adanya riwayat gondok pada keluarga dan penyimpanan garam, temuan ini menunjukkan perlunya intervensi untuk meningkatkan iodisasi garam atau fortifikasi pada garam dan untuk meningkatkan kesehatan melalui penyuluhan tentang penyimpanan garam yang tepat. Kemudian ketahanan pangan dengan kejadian obesitas, meta-analisis ini menemukan bahwa orang dewasa di rumah tangga yang rawan pangan lebih beresiko mengalami obesitas. Analisis subkelompok berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan memiliki risiko obesitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki di rumah tangga rawan pangan. Selanjutnya, analisis subkelompok dengan tingkat kerawanan pangan mengisyaratkan bahwa tingkat kerawanan pangan rumah tangga yang parah dapat dikaitkan dengan risiko underweight yang lebih tinggi daripada kelebihan berat badan atau obesitas di antara orang dewasa. Selain itu, analisis subkelompok mengungkapkan bahwa dengan tingkat perkembangan ekonomi nasional yang lebih rendah, risiko kelainan berat badan bergeser dari obesitas menjadi overweight. Untuk melihat bagaimana ketahanan pangan ini mempengaruhi profil lipid, di penelitian ini dilihat bahwa tidak terdapat hubungan antara kerawanan pangan dengan trigliserida yang tinggi baik pada pria maupun wanita. Kerawanan pangan ini dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih tinggi terhadap HDL yang rendah pada perempuan tetapi tidak pada pria. Nah, bisa disimpulkan bahwa ketahanan pangan terhadap bagaimana sih hubungan ketahanan pangan terhadap status gizi masyarakat. Kerawanan pangan di tingkat rumah tangga dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas asupan makanan sehingga akan berdampak pada gizi ibu, pertumbuhan dan perkembangan anak, dan berpotensi untuk meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular serta risiko anemia pada wanita. Ibu yang rawan pangan juga lebih stres dan cenderung mengalami depresi yang secara negatif dapat mempengaruhi pada pemberian ASINya. Faktor-faktor lain yang membantu menjelaskan hubungan antara kerawanan pangan dan kelebihan berat badan dan obesitas, diantaranya biaya lebih tinggi untuk makanan bergizi, serta tekanan hidup dengan akses yang tidak pasti terhadap makanan. Mungkin cukup itu yang mampu saya untuk share kepada teman-teman sekalian terkait bagaimana sih kaitannya adanya perubahan iklim, kemudian food insecurity dan status gizi masyarakat. Mungkin kita bisa sharing. Saya percaya para teman-teman di sini mungkin ada yang lebih expert dan lebih memahami terkait topik kita pada hari ini. Mungkin juga bisa membagikan sedikit pengetahuannya kepada kita semua di sini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Mbak Emma. Baik, terima kasih Saudara Andi Rahayu atas paparannya. Ini juga menarik ya bahwa untuk tantangan untuk ketahanan pangan ini juga mulai dari iklim, kemudian sarpras, lalu ada skala usaha pertanian, dan juga banyak sekali yang ternyata harus jadi PR untuk kita semua. Dan juga ketahanan pangan ini juga dapat berpengaruh kepada si ibunya sendiri sebagai yang mengatur pangan keluarga, kemudian berpengaruh juga kepada kesehatan anak yang juga nanti sebagai orang yang akan melanjutkan perjuangan kita nanti di dunia. Baik, di sini sudah mulai banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Coba saya bacakan satu persatu, mulai dari yang atas. Oke. Nah, ini ada salah satu topik yang cukup menggelitik saya pribadi juga ya, bahwa saat ini nih, seperti yang dikatakan oleh Bu Mulia tadi, bahwa kita itu trennya tuh lebih kepada makanan-makanan yang manis seperti itu. Dan memang saat ini yang paling kerasa di anak-anak muda nih, bahwasanya kopi dan coklat ini juga menyumbangkan banyak emisi gas. Padahal saat ini banyak sekali makanan-makanan, terutama waktu pandemi ini ya, warung-warung kopi, kemudian makanan-makanan yang penuh dengan coklat ini banyak sekali digemari oleh masyarakat. Lalu ini yang tadi pertanyaan yang sudah sempat saya singgung tentang
tips agar kita bisa menikmati daging merah seperti biasanya tanpa merasa bersalah. Mungkin dari Bu Mulia ini yang kayaknya lebih cocok nih untuk membahas tentang ini daging merah. Bu Mulia? Halo, ya. Ya. Makasih Mbak Emma. Nanti mungkin Mbak Emma bisa coba kelompokkan ya, karena kan ini pas ada yang nanya dalam beberapa kali enter, tapi aku agak bingung. Tapi Oke. terkait dengan daging merah, tadi aku udah jawab sedikit di chat. Kalau makannya sedikit-sedikit ya nggak usah ngerasa bersalah, karena daging merah itu sumber mikronutrien yang bagus sekali untuk perempuan dalam masa produktif, justru sangat penting. Intinya kan balance diet ya. Kalau ngerasa kebanyakan bisa diganti dengan ikan. Ikan yang ditangkap nelayan, terutama ikan-ikan kecil pelagis, apalagi yang ditangkap nelayan kecil, itu lebih sustainable daripada daging merah yang diimpor. Daging liar yang ditangkap di hutan juga lebih sustainable. Kenapa ikan itu lebih ikan kecil terutama nih yang ditangkap nelayan saya bilang lebih sustainable karena ikan pelagis itu yang kecil-kecil dia berada di trophic level yang paling bawah. Nah, kalau anak public health kira-kira belajar trophic level nggak ya? Jadi dia dimakan sama ikan yang lain, dimakan sama ikan yang lain yang lebih gede, dimakan lagi sama ikan yang lain dimakan lagi sama manusia gitu ya. Nah, jadi yang trophic levelnya di bawah ini dia lebih sustainable kalau kita istilahnya itu namanya eat down the trophic level. Nah, kalau yang besar ini kalau dia dimakan sama kita tuh banyak kan konsumsi ikan besar-besar itu sampai kita ekspor gitu, itu value-nya tinggi gitulah, harganya mahal. Nah, kalau satu ikan yang gede ini ditangkap, itu setara dengan ikan-ikan kecil tuh kira-kira per kilo yang daging ikan besar kira-kira setara dengan yang ikan kecil tuh 5 kilo. Nah, karena ikan besar ditangkap-tangkepin, ikan kecil ini juga harus dikonsumsi supaya sustainable untuk ekosistemnya bisa tetap balance gitu. Karena kalau dia kebanyakan nanti kan jadi nggak sustainable. Nah, untuk dari segi gizi ikan kecil ini juga udah banyak penelitiannya dan itu salah satu bagian dari disertasi saya karena dia dimakan sama tulang-tulangnya, sama matanya. Jadi itu dia bergizi sekali dan penting sekali untuk food security. Tapi makan daging pun nggak masalah ya, karena tadi udah lihat kan yang dari saya share itu mungkin terkait, saya share sedikit ya Mbak ya. Ini kembali ke sini. Nih, yang manis-manis itu dan yang kalau mau ngekat itu cutnya nasi yang memang sudah jelas itu sebenarnya bagian dari agenda nasional. Pemerintah udah punya peraturan untuk diversifikasi pangan lokal, staple food ya, supaya rice-nya itu tidak terlalu besar tekanannya ke lahan beras gitu. Terus terigu juga itu udah 100% kita impor ya. Kita nggak bisa nanam terigu di Indonesia. Jadi pangan-pangan yang lokal yang kayak apa namanya root gitu ya, itu yang juga kebetulan ternyata dia adalah dia lebih resilient terhadap climate change, karbonnya juga enggak banyak. Nah, itu sugar udah ada studinya sendiri, bahkan karena konsumsi sugar kita itu meningkat dari segi kebutuhan pabrik ya, kalau di rumah tangga itu justru menurun karena kita udah banyak makan pabrikan yang manis-manis, jadi pakai gula dan garam di rumah itu nggak terlalu banyak lagi. Tapi tetap secara nasional konsumsinya meningkat dan itu juga salah satu yang cukup besar ininya. Ya, kopi tadi bilang udah campur kopi, beras, coklat sama sama gula yang banyak. Nah, ini yang kalau memang kawan-kawan peduli dengan climate change dan kesehatan, jadi bukan cuma climate change doang, karena sustainable food system itu ada banyak pilarnya, bukan cuma kita harus peduli sama climate change, tapi kalau kita punya generasi yang baru kurang gizi kayak yang tadi dibilang sama Ibu dosen yang bicara setelah saya. Jadi kita harus berpikir semua, bukan cuman
karbon emisi doang, dan karena kebetulan juga Indonesia secara nasional belum tinggi sekali ini produksinya. Jadi kita produksi karbon emission-nya. Jadi kita harus mengimbangi ini dengan konsumsi beras yang lebih rendah, tapi konsumsi micronutrient rich food yang lebih tinggi. Gitu kalau menurut saya, Mbak Emma. Maaf kepanjangan. Ya, berarti ketika kita sudah berusaha untuk menyeimbangkan antara pangan kita ke daging, kemudian ikan, sayur, dan lain, sebenarnya nggak ada masalah ya Bu, tidak ada, maksudnya berdosa banget gitu kalau misalnya kita makan sesuatu yang tadi menyebabkan emisi yang besar. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa mengontrol untuk dari kita sendiri, insya Allah tidak terlalu itulah ya Bu, menyumbang climate change ini semakin parah. Lalu untuk yang gimana Bu? Ada yang mau diungkapkan kembali? Ya, enggak, ya itu salah satunya. Tapi kemudian kalau misalnya kita makan terus kita buang-buang, itu menjadi, jadi kita berpikir secara holistik gitu ya, secara sistemik, bahwa semuanya itu bisa merupakan bagian dari rantai yang saling berhubungan. Ya, betul. Terima kasih Bu Mulia atas jawabannya. Ini kemudian ada pertanyaan kedua untuk Ibu Andriska Hayu. Dukungan sosial seperti apa yang harus dilakukan agar ketahanan pangan tingkat rumah tangga ini dapat terwujud secara merata? Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Andriska Hayu bahwa tantangan kita ini sangat banyak sekali kayak gitu. Silakan Ibu Andi untuk mulai menjawab. Terima kasih Mbak. Dukungan sosial apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan khususnya pada tingkat rumah tangga? Karena percuma saja ya, seperti saya bilang tadi, di negara kita kaya akan banyak jenis pangan, tapi kalau itu tidak sampai kepada mulut individu, itu kan jadinya tidak mampu dimaksimalkan. Karena kan harapannya adalah pangan tersebut bisa masuk, bisa dikonsumsi dengan baik oleh individu dan bisa diserap dengan maksimal sehingga bisa meningkatkan status gizi masyarakat. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ya? Mungkin yang salah satunya adalah dengan kita kembalikan ke pangan lokal yang berada di wilayah tersebut. Nah, Indonesia kan kaya akan berbagai pangan ya. Tiap wilayah itu punya ciri khasnya masing-masing dan bahkan tanaman A tidak akan selalu baik tumbuhnya jika berada di wilayah B. Begitupun sebaliknya. Nah, Indonesia tuh uniknya karena dia kaya dengan berbagai jenis tanaman, berbagai jenis pangan. Mungkin kita bisa dengan mengembalikan ke pangan lokal agar kita bisa akses daya beli masyarakat itu bisa tetap terjangkau karena pangan tersebut dekat dengan sekitarnya. Jadi dia pun mampu untuk mengaksesnya dengan mudah. Selain itu daya belinya tidak akan menjadi terlalu mahal sehingga mampu untuk dibeli. Dan juga akan kaitannya dengan bagaimana rantai distribusi ini tidak semakin panjang karena pangan tersebut sudah berada di wilayahnya. Selain itu, teman-teman yang bergerak di penyuluhan kesehatan masyarakat mungkin bisa lebih proaktif untuk mengkampanyekan tentang gizi seimbang. Dengan cara seperti itu mungkin kita mampu untuk mengatasi masalah-masalah gizi yang ada di masyarakat. Karena salah satu kunci dari mengatasi masalah gizi masyarakat melalui pedoman gizi seimbang adalah dengan mengonsumsi beraneka ragam. Jadi kalaupun misalkan suatu wilayah kaya akan pangan sumber karbohidrat tapi tidak mengonsumsi pangan yang lainnya untuk meningkatkan status gizinya, tetap saja akan menimbulkan masalah-masalah gizi lainnya. Jadi selain kita kembali ke pangan lokal, kembali ke pangan apa sih yang paling dekat dengan kita, kita pun harus melihat keberagaman pangan itu dan mengonsumsinya secara beragam agar zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh itu mampu terpenuhi. Mungkin seperti itu Mbak Emma. Semoga mampu terpuaskan. Kalau ada mungkin yang lain ingin menambahkan atau mengoreksi, silahkan. Jadi memang untuk ini kita memang harus saling bekerja sama dari berbagai sektor untuk bisa mewujudkan itu tadi. Oke, berikutnya kebetulan dari Pak Dwi Nur Yudianto ingin bertanya langsung ya Bapak? Ya. Oh ya, silakan Bapak Dwi. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Dwi Nur Widianto, sehari-hari sebagai tim pengajar di program studi kesehatan masyarakat Universitas Jambi. Cuma background saya konsentrasinya di pembiayaan dan ekonomi kesehatan. Menarik di hari ini, saya terus terang jujur saja sangat ekspektasi terhadap presentasi Bu Mulia sama Bu Andi Sri Rahayu. Materinya sangat bagus dan sangat bermanfaat. Cuma kalau boleh kami menanyakan, ada salah satu area di Provinsi Jambi itu namanya Taman Kerinci Bukit 11. Taman Kerinci Bukit 11 itu adalah salah satu taman yang melintasi hampir 5 kabupaten di Provinsi Jambi. Jadi kebetulan yang di taman ini adalah merupakan salah satu paru-paru dunia ceritanya, sehingga pemerintah melalui anggaran-anggaran sering mendapatkan bantuan dari luar negeri. Ya. Jadi yang saya tanyakan tadi, ya ini pada Bu Mulia, ya, ternyata di situ ada komunitas adat terpencil namanya. Komunitas adat terpencil kalau dispesifikasikan adalah suku anak dalam. Ya, akibat adanya pandemi COVID ini sebetulnya kalau kita orang normal ini, bukan berarti mereka tidak normal ya. Kalau kita orang biasa ini, kita kan sudah sangat menjaga hati-hati betul. Tapi dalam fakta mereka, para teman-teman kita suku anak dalam atau komunitas adat terpencil itu, dia hidupnya nomaden, Bu. Ya. Tapi putarannya hanya sama. Putaran di dalam Taman Bukit Kerinci 11 itu sama. Misalkan ada rutenya, jadi dia melintasi ke Kabupaten A, kemudian ada keluarganya yang meninggal, dia hijrah semuanya ke Kabupaten B. Ada yang meninggal, hijrah semuanya. Sampai putarannya berulang lagi. Ya. Artinya apa? Secara logika berarti teman-teman kita suku anak dalam itu mempunyai prediksi ketersediaan pangan yang dia lalui itu sangat tinggi, optimisnya sangat tinggi. Dan kebetulan sampai hari ini pemerintah itu sendiri, karena di situ banyak yang ikut berpartisipasi, mulai dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, termasuk dari Walhi ada juga. Cuma yang jadi permasalahan adalah kalau kami tinjau dari sisi perilakunya, dari sisi pembiayaan kesehatannya, mungkin dari beberapa indikator derajat kesehatannya tidak sesuai yang kita harapkan. Mungkin pertanyaan sama Ibu, kira-kira potensi apa yang bisa kita kembangkan di situ berhubungan dengan perputaran mereka itu aja Bu jalurnya, tapi dia sangat optimis bahwa dia begitu pindah dia akan mendapatkan makanan atau mendapatkan kehidupan itu pasti tersedia. Nah itu yang kadang-kadang kami melakukan kajian itu kok bisa gitu loh kan, mungkin dari sisi keilmuan Ibu kan mungkin pasti ada lah perubahan iklim atau berdasarkan spesifikasi daerah. Itu yang pertama. Kemudian yang sama Ibu Andi Sri Rahayu, tadi saya tertarik tentang diversifikasi pangan lokal. Hari ini di Indonesia dan baru diresmikan kalau tidak salah 1 bulan yang lalu oleh Presiden Jokowi di Madiun itu orang heboh dengan tanaman porang. Saya juga tidak tahu apa tanaman porang. Setelah saya cek ternyata tanaman porang itu sejenis umbi-umbian yang bisa dijadikan sebagai pengganti beras. Dan kualitasnya sudah ekspor. Tapi pagi tadi saya baca, ternyata begitu produksinya sudah banyak, ya kan, ternyata jatuh. Nilai jualnya itu tidak laku lagi atau mengalami kendala. Nah, ini yang sering dialami oleh masyarakat kita. Jadi mungkin ketahanan pangan ini kalau bisa menguasai ketahanan pangan suatu negara itu dia akan lebih eksis dibandingkan negara lain. Nah, kalau Ibu tadi cerita berhubungan dengan ketahanan pangan kepala keluarga, bagaimana? Sebetulnya ketahanan pangan keluarga ini kan sudah lama didengungkan melalui misalnya dari masing-masing pekarangan ada tanaman obat keluarga. Tapi sampai sekarang kok hasil yang belum dirasakan oleh masyarakat di sekitar kok belum maksimal. Itu mohon apa upaya yang harus kita lakukan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Bu Mulia dan Bu Yayu ini kebetulan ada pertanyaan semua ya. Mungkin mau yang menjawab duluan?
siapa Ibu Mulia atau Bu Yayu dulu? Yang Ibu mana Mulia aja? dulu. Ini pertanyaannya susah ini, saya nggak bisa jawab, Oke. Pak dosen. Enggak lah, Bu. Saya pertama-tama nggak terlalu familiar sama Jambi, selain karena saya dulu tinggal di Bengkulu. Tapi kalau dari baca-baca dan dari melihat ke kasus-kasus yang lain ya, memang masyarakat adat itu punya knowledge sama local wisdom yang bagus sekali tentang alamnya dia sendiri, karena itu sudah istilahnya kalau kita sekolah, dia itu memang sekolahnya di alam gitu. Dia jauh lebih paham tentang alam, kalau seperti mungkin kita hafal ada kementerian apa aja, presiden dan lain sebagainya. Jadi sekarang memang trennya bahkan sains itu berguru ke masyarakat lokal yang seringkali disebut seperti misalnya dalam agroekologi itu ada inovasi-inovasi sistem pertanian baru gitu, itu banyak juga sebenarnya yang melihat dari sistem pertaniannya masyarakat lokal. Nah, termasuk di yang ladang berpindah itu ya, yang pada awalnya cenderung dilihat sepertinya negatif karena dia bakar-bakar gitu. Tapi ada penelitian ke arah sini yang mulai melihat ternyata dia itu tidak pernah melebihi dari yang dia pikir akan dia butuhkan, dan justru masyarakat dengan sistem ladang berpindah seperti itu konsumsi makanannya lebih diverse, lebih beragam daripada masyarakat yang mengandalkan pasar, karena pasar itu kan dia sangat terstruktur, dia hanya akan menjual yang ya dianggap laku, kayak Bapak tadi bilang ya untuk kasus yang kedua, udah dipikir potensial aja pas diproduksi nggak ada yang beli gitu. Jadi seperti itu mungkin ya komentar utama saya. Memang mereka punya knowledge wisdom yang harus kita pelajari, justru kita harus belajar dari mereka dan tidak melihat rendah dari sistem pangan mereka, karena semakin ke sini kita semakin melihat dari yang saya sampaikan tadi bahwa mereka yang hidup secara tradisional pangannya lebih beragam dan mereka nampaknya tahu yang mereka lakukan seperti sudah berpuluh-puluh tahun, toh mereka tidak babat hutan, kemudian datang rencana untuk beberapa tahun, tapi bagaimana mereka kok bisa tahu? Saya kurang. Kayaknya tadi ada yang nanya mungkin sedikit berhubungan ya Mbak, mengenai pangan yang ada di daging liar itu kenapa dianggap lebih sustainable. Sebenarnya karena kalau ngitung-ngitung dari paling sering itu kan red meat dianggap karbon emisinya besar karena dari pupnya si sapi itu ya. Nah, kalau dia hidupnya liar, ya pupnya si sapi itu kemudian menjadi unsur hara yang benefit buat si tanah kan, buat si soil, karena itu dia udah punya mekanisme sendiri dia tuh di alam seperti itu. Tapi terkait One Health memang itu menjadi perdebatan. Orang-orang yang sangat masih kita bilang pendekatan keilmuannya sangat Western atau exclude masyarakat lokal gitu ya, mereka ban semua, nggak boleh itu wild meat dimakan. Seperti juga misalnya
dalam konservasi itu tidak boleh ada masyarakat adat gitu misalnya. Tapi semakin ke sini semakin orang juga mulai melihat bahwa masyarakat adat itu justru selama dekade-dekade for centuries mereka yang membentengi hutan dari overexploitation. Dan ini mungkin ini satu lagi suatu riset yang saya pengen lakukan, pernah kita mau propose tapi belum ada fundingnya, belum ada kesampaian gitu, untuk membuktikan bahwa memang dengan hidup di hutan dan makan dengan sistem pangan mereka seperti itu, mereka dalam tubuh mereka juga mereka sudah punya mekanisme terhadap antibodi sendiri terhadap penyakit yang ditimbulkan dari si daging itu sendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau bukti secara biologis, penelitian yang biologis yaitu setahu saya sepertinya belum ada, tapi dari penelitian yang sifatnya lebih sosial sama C4 di mana kita misalnya melihat dari segi epidemiologinya gitu, dari segi tatanan sosialnya itu konsumsi wild meat tidak pernah menjadi masalah di kalangan masyarakat adat. Hanya ketika dia dijual di pasar untuk masyarakat yang non adat itu yang bisa menjadi resiko terjadinya concern terhadap transmisi diseases dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Bu Mulia, sangat kompleks sekali ya. Kemudian masih dengan pertanyaan Pak Dwi, silakan kepada Ibu Andi untuk menjawab. Terima kasih Mbak Emma, terima kasih Pak Dwi atas pertanyaannya. Saya mungkin mencoba menjawab, saya harap mampu untuk memuaskan dari pertanyaan Pak Dwi, mungkin teman-teman yang lain yang tahu mungkin juga bisa. Pertama tadi terkait porang ya, yang kemudian tiba-tiba nilai jualnya turun, padahal baru saja disebutkan sebagai salah satu solusi alternatif ya untuk mengganti sumber karbohidrat. Nah, kembali lagi tadi ada yang saya membaca, ada yang menyebutkan di kolom komentar terkait pangan pun ini adalah hal yang politik. Makanya pendekatannya pun kita harus cukup hati-hati ya, karena kita bicara tentang pangan mana sih yang akan menguasai dunia gitu. Nah, mungkin memang pendekatannya memang harus sangat hati-hati. Tapi kalau kita bicara tentang kegizi masyarakat, melepaskan aspek-aspek politik tersebut, biarlah pemerintah-pemerintah yang memang punya tugas untuk membahasnya lebih lanjut dan mengkajinya lebih lanjut. Kalau kita bicara tentang masyarakat, nah mungkin ini sebenarnya bisa menjadi salah satu solusi jika memang karena beberapa penelitian pun juga menunjukkan umbi-umbian yang sejenis porang pun memang mampu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan. Nah, terkait tadi yang mengenai optimalisasi untuk diversifikasi pangan lokal, mungkin kalau saya melihatnya seperti ini, kesadaran untuk menanam pangan lebih dekat di rumahnya itu bukan hadir untuk menjadi mandiri pangan, tapi bisa jadi karena desakan pemerintah setempat. Nah, bisa kita lihat ya, mungkin kalau di daerah saya misalkan tiba-tiba ada pekarangan tanaman ini, bisa jadi karena di daerah itu akan ada lomba apa gitu yang diadakan oleh pemerintah daerah. Jadi bukan karena kesadaran untuk menjadi mandiri pangan. Nah, ini mungkin bisa salah satu tantangan bagi kita, khususnya bagi penyuluh-penyuluh kesehatan di masyarakat, untuk memberikan memberikan kesadaran, menyentuh bahwa tujuan sebenarnya kenapa kemudian pangan itu menjadi lebih dekat dari kita, agar kita bisa mandiri secara pangan, agar kita tidak bergantung lagi dengan pangan-pangan yang malah jauh dari wilayah kita, yang semakin membuat kita sulit untuk mengakses. Selain itu, misalkan saya mengambil contoh daerah saya lagi, umumnya kayak misalkan petani beras yang dijual adalah dengan yang kualitas yang sangat baik, sementara yang dikonsumsi adalah dengan yang kualitas sangat buruk. Jadinya kan agak aneh ya, untuk diri kita sendiri saja, untuk kebutuhan diri kita sendiri saja, kita malah memilih yang terburuk. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan asupan gizi yang maksimal, tapi kan banyak faktor yang menyebabkan seseorang, ini hanya contoh kecilnya, petani memilih hal seperti itu, bisa jadi karena memang kebutuhannya saat ini adalah dari segi ekonomi.
selain beras mungkin salah satu contohnya. Kalau yang di wilayah saya yang paling sering adalah sayur-sayuran misalkan, yang dijual adalah yang kualitasnya yang paling baik, sementara yang dikonsumsi di rumah tangganya adalah yang paling buruk, yang memang tidak layak untuk dijual. Kalau mungkin kembali lagi ini bukan untuk menyalahkan pilihan, karena kita harus melihatnya lebih kompleks, faktor apa saja yang menyebabkan petani pekebun tersebut memilih untuk menjual yang kualitas lebih baik, sementara yang buruk lebih dipilih untuk dikonsumsi. Ya, kembali lagi bisa saja karena memang yang menjadi fokus utamanya adalah pemenuhan ekonomi, bukan untuk pemenuhan status gizi. Nah, kalau saya melihat seperti ini, ya kita harus sadar bahwa pendekatan masalah kesehatan itu tidak cukup hanya melihat dari sudut kesehatannya saja. Peran berbagai sektor ini sangat penting karena punya pengetahuan tentang kesehatan saja tidak akan cukup, karena banyak faktor lainnya yang akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk yang akan mempengaruhi bagaimana mengonsumsi makanan, bagaimana untuk pemilihan makanan secara bijaksana. Mungkin seperti itu, Bapak Dwi, saya harap mampu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dwi. Terima kasih Ibu Andi atas jawabannya. Mungkin dari Pak Dwi sendiri, bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan gitu atau sesuatu yang mungkin sebagai feedback kayak gitu, Pak? Ya, udah bagus. Terima kasih Bu Mulia. Terima kasih Bu Andi Sri Rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dwi atas pertanyaannya. Kemudian ini mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, karena sudah pukul 11:30. Nih, tadi setelah kita membahas tentang adanya banjir yang es tadi yang meleleh ya. Ini kita akan beralih kepada kekeringan. Di Afrika, benua yang akrab dengan kekeringan dan kelaparan. Jika climate change tidak bisa dikendalikan, kira-kira apa jadinya benua itu? Apa tindakan preventif negara-negara dan organisasi internasional yang mengantisipasinya? Seperti itu. Bahwasanya kita tahu sendiri ya, air ini sangat penting bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk tanaman-tanaman, kemudian hewan-hewan di sekitarnya gitu, dan itu semuanya berpengaruh pada pangan seperti itu. Sedangkan untuk di Afrika sendiri kekeringannya sudah luar biasa, apalagi sekarang gitu kan, semakin parah seperti itu. Mungkin dari kedua pembicara bisa menanggapi tentang pertanyaan yang satu ini. Apakah mungkin di organisasi internasional sudah memberikan beberapa hal-hal preventif seperti itu? Siapa duluan? Mungkin Mbak Andi udah buka mikrofon. Mungkin Ibu Mulia dulu, karena jujur saya pun masih tidak begitu paham ya dengan... Ini luar biasa banget pertanyaan-pertanyaannya ya. Kalau saya punya jawaban untuk semua pertanyaan ini, mungkin saya udah jadi sekjen PBB. Saya juga lagi baca pertanyaannya, ada Dokter Adieli Zega, mohon maaf saya salah nulis di chat, Dokter Mega harusnya Dokter Zega. Kalau secara internasional saat ini sedang berlangsung udah beberapa bulan terakhir yang namanya Food System Summit. Itu adalah cita-citanya dunia untuk melakukan transisi dari sistem pangan yang sekarang menuju ke sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Itu dipimpin oleh FAO dengan partner-partnernya, kemudian banyak melibatkan semua negara, termasuk Indonesia juga terlibat, dan di Indonesia dipimpin oleh Bappenas membuka dialog lagi untuk menyerap semua informasi, terus setiap dialog itu dilaporkan ke UN yang nanti cita-citanya dirembukan bersama, termasuk yang dari Afrika juga. Nanti kita harus bertransformasi menuju ke sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Itu cita-citanya. Tapi sorry to break the bad news, dunia ini tidak seindah itu kan, tidak seindah kita semua mau bertransisi ke yang lebih sustainable, terus
lalu semuanya terjadi seperti itu kan tidak. Itu terjadi karena setiap orang berpikir strategi mereka adalah strategi yang lebih baik, tapi pada akhirnya strategi yang biasanya akan dilakukan adalah strategi yang punya power. Jadi dalam food system itu ada power play. Siapa yang punya power, dia yang solusinya kemungkinan besar akan dilakukan. Jadi bagi masyarakat adat itu meskipun mereka punya solusi yang ini loh, let us live the way we live, jangan lagi buka lahan karena lahan itu adalah hutan itu supermarket kami, tapi they don't have mereka nggak punya equal power play, mereka nggak punya kekuatan untuk mempertahankan hutan mereka, lahan mereka. Sehingga yang terjadi adalah ini solusi untuk ketahanan pangan nasional, kita buka lahan untuk ditanemin tanaman ABCD atau bahkan cuma A doang, sekian ribu hektar, karena Indonesia secara hitung-hitungan kekurangan ketersediaan pangan A, kekurangan ketersediaan pangan B, atau harus makan pangan C gitu. Nah ini sebenarnya kan semuanya adalah solusi ketahanan pangan, sebagian besar solusi ketahanan pangan, mungkin ada juga yang ide-ide politik atau kepentingan private sector yang ingin meningkatkan pendapatan mereka, tapi mereka semua merasa ini adalah hal yang terbaik untuk ketahanan pangan, namun tidak ada power play yang equal, sehingga ya seperti itu yang terjadi di Afrika, jangankan yang di Afrika ya, yang di Indonesia aja seperti yang tadi Pak Dwi jelaskan, ada kemungkinan juga bahwa suatu saat misalnya masyarakat adat di Papua atau di Kalimantan itu bahkan sudah terjadi, mereka akan terganggu food systemnya meskipun mereka never disturb other people's food system karena hal-hal seperti itu. Tapi kalau kawan-kawan mungkin berminat untuk terlibat dalam aktivisme yang mengarah ke sana, mungkin bisa coba Google tentang Food System Summit, terus ada tandingannya nih. Food System Summit itu kan orang-orang UN gitu ya, terus ada orang-orang yang ngerasa dari grassroots dan merasa tidak adil itu Food System Summit, terlalu banyak korporasi, terlalu banyak permainan di sana. Nah, mereka bikin namanya Global People Summit, itu yang isinya adalah orang-orang yang pro agroekologi, mereka benar-benar menyuarakan suara food system masyarakat adat gitu, asing negara untuk mempertahankan food system mereka gitu. Jadi itu yang terjadi di dunia saat ini, kurang lebih summary-nya dari power play-nya sistem food system transformation ini. Semua orang ingin bertransformasi ke arah yang lebih baik, tapi juga semua orang ngerasa harusnya pakai cara yang ini, harusnya pakai cara yang ini, atau mungkin secara permukaan bilang, oh benar kita harus menerima semua solusi karena kita harus, masalah itu macam-macam, jadi solusinya juga harus macam-macam. Tapi in the end misalnya yang dilaksanakan atau yang mendapatkan perhatian dan investasi besar dari pemerintah, dari donor, itu adalah segelintir jenis solusi yang mungkin tidak memihak kepada masyarakat lokal misalnya, sehingga ya itu kayak dukungan buat pangan lokal mungkin ya diproduksi tapi pasarnya tidak diciptakan, kemudian tidak ada insentif buat masyarakat misalnya untuk beralih, karena kan susah ya, siapa yang mau beralih pangan dari makan nasi tiba-tiba jadi makan sagu, itu kan susah ya. Jadi perlu kerjasama dari semua pihak untuk membuat saya bisa beralih, untuk membuat teman-teman semua yang hadir di sini bisa beralih. We probably, even though we have the knowledge, meskipun kita tahu yang lebih baik makan apa, tapi bisa jadi kita nggak akan langsung merubah diet kita gitu. Jadi perlu kerjasama dari semua pihak. Kalau mikirin dunia kayaknya nggak ada habisnya. Mungkin ya itu bisa mulai dari diri kita sendiri,
try to live sustainably atau makan yang sehat, makan yang buang sisa-sisa makanan itu dikurangi dan lain sebagainya, dan mulai ikut aktivisme yang membela kepentingan-kepentingan masyarakat yang selama ini menjadi korban dari food system yang tidak berkeadilan. Mungkin itu kali saran saya. Kalau berminat mau tahu channel-channelnya boleh email saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Ibunya. Jadi memang ketika kita kadang untuk membentuk suatu kebijakan itu memang harus kita menggali dari yang paling dasar, yang paling dekat dengan alam seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya memang yang istilahnya mungkin yang lebih berkuasa atau memiliki kuasa atas beberapa pemerintahan itulah yang mungkin bisa memberikan keputusan kebijakan yang pada akhirnya nanti akan berpengaruh ke mereka juga seperti itu. Dan memang untuk keberagaman pangan ini memang juga jadi PR sekali ya Bu. Dari saya sendiri pun dulu sudah pernah mencoba gitu untuk makan, untuk hari ini nasi, besok jagung, besok lagi kentang gitu. Tapi habis itu ya biar lagi juga kayak gitu. Jadi memang semuanya itu memang harus dilakukan dari diri sendiri. Kemudian kalau sudah bisa dari sendiri, kita bisa ngajak orang lain agar kita bisa bergerak bersama-sama untuk climate change ini dampak buruknya bisa semakin berkurang seperti itu. Untuk dari Ibu Andi sendiri, bagaimana? Apakah mungkin ada insight-insight yang ingin dibagikan mengenai ini tadi? Mungkin terkait hal itu karena memang mungkin saya ingin sedikit menanggapi yang tadi Bapak Dr. Zega terkait tanggapannya bahwa sekedar menganjurkan untuk mengonsumsi pangan lokal mungkin tidak cukup karena kembali lagi apakah tanah di wilayah tersebut tersedia untuk melaksanakan pertanian menanam pangan-pangan yang bergizi. Ya kembali lagi tadi pun Mbak Emma juga sudah mengutarakan ini kembali lagi ke diri kita dulu, karena kalau kita bicara secara sistem banyak subdisiplin yang harusnya terlibat ya. Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah setempat terkait diversifikasi pangan lokal ini. Mungkin kalau di sini saya hanya bisa sharing terkait bagaimana kemudian menyelesaikan masalah di rumah tangga itu, tapi itu tidak akan cukup hanya sekedar individu atau masyarakat tahu penyelesaiannya. Peran pemerintah setempat, peran kebijakan-kebijakan itu juga sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan ini. Mungkin hanya itu yang cukup saya sampaikan saat ini. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Kembalikan ke Mbak Emma. Terima kasih Bu Andi atas tanggapannya. Ya memang karena kita ini hidup bersama-sama ya, dan masalah iklim ini sangat luar biasa, tidak hanya berpengaruh pada satu atau kelompok saja, tapi secara global ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita seperti itu. Jadi perlu adanya kerjasama yang sangat luar biasa di sini dari berbagai sektor, tidak hanya bagi makanan ya, tapi tadi juga ada di pertanian, kemudian perikanan, lalu dari pemerintah sendiri. Dan memang kebijakan itu tidak bisa disamaratakan ketika kita memberikan kebijakan A, semua itu bisa mengikuti, oh ternyata kebijakan itu baik, ternyata ada yang merasa bahwa kebijakan A itu dapat merugikan orang lain gitu, dan di sisi lain juga menggunakan yang lain seperti itu. Jadi memang untuk tadi dari bawah, dari masyarakat adat pun juga bisa cukup untuk bisa didengarkan seperti itu. Jadi kita bisa memberikan suatu kebijakan atau keputusan yang mana bisa tidak terlalu merugikan orang lain, tetapi juga memberikan keuntungan yang besar di sisi yang lain. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi yang terakhir karena chat yang cukup panjang, tapi kurang lebih sama ya. Oke. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya juga seperti itu, bahwasanya climate change ini tuh sangat berpengaruh, tidak hanya di bidang gizi saja, tetapi juga nanti akan di bidang kesehatan, kemudian pertumbuhan anak, lalu kemudian
juga seperti kita rasakan itu suhu yang juga sudah mulai luar biasa seperti itu, mungkin kita baru kerasa tuh baru di situ ya, tapi kita untuk seperti di gizinya ini mungkin tidak begitu terlihat seperti itu, tapi dampaknya akan menjadi luar biasa. Nah, kita membutuhkan kerjasama yang sangat kompleks di sini untuk mewujudkan dunia untuk menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih dari Bu Mulia maupun dari Bu Andi atas segala paparannya dan juga sharingnya hari ini sangat luar biasa. Banyak sekali insight yang kami dapatkan di sini. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir di webinar pada siang hari ini. Saya Emma, saya kembalikan kembali kepada MC. Kepada Pak Dwi, Oke, silakan. terima kasih. Alhamdulillah diskusi sharing hari ini dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik sekalian, narasumber kita sangat-sangat berkompeten sesuai dengan bidangnya, dan saya juga mendengar dia kita Adinda Emma Safitri. Mungkin mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kolom evaluasi sebagai salah satu bukti kami akan lebih meningkatkan kembali, termasuk tema-tema yang akan kita diskusikan insya Allah di bulan depan. Nah, mungkin itu saja dari kami. Atas nama panitia selaku MC kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya kami kembalikan lagi kepada panitia, Mbak Nilna dan kawan-kawan. Terima kasih.